Allah. Di masa COVID seperti ini, Ustaz, anak-anak kan jadi berhenti semuanya ya, bukan cuma sekolahnya tapi juga ngajinya. Terus ya sama abahnya tuh gimana ya anak-anak ini kok ternyata nah apa berikut ya ternyata nagih hafalan ke anak-anak itu kok kabur terus kan kayak gitu ya. Terus saya pikir ini Ustadz Markas nggak ada apa ya yang bisa ke rumah gitu. Jadi anak-anak setiap hari ada yang roja hafalannya, ya syukur-syukur kalau nambah gitu. Bagaimana Ustadz? Ya tentunya dengan misalkan Ustadznya lagi sehat dan anak-anak di sini juga lagi sehat gitu. Jadinya ada waktunya. Itu bagaimana Ustadz? Mengingat sepertinya PSBB-nya kan kalau nggak salah kalau di sekolah itu kan diperpanjang sampai Desember ya. Duh sayang banget ya kalau masih sampai Desember itu kan harusnya masih dapat berapa surat kan kayak gitu. Gimana tuh Ustadz baiknya? Syukron waktunya. Baik, ya. Baik. Ya, mau langsung atau dikumpulkan dulu? Dikumpulkan dulu aja, kumpulkan dulu. Baik, silakan ayah bunda yang mau menyampaikan pertanyaan. Ya, ada pertanyaan kedua, Ustaz. Pertanyaan keduanya, persiapan apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang hifdzul Quran? Itu pertanyaan kedua. Baik. Jadi, Pak Khairul. Baik, satu lagi mungkin ada yang bisa yang mau ditanyakan? Kayaknya di chat ada itu. Ya, itu yang baru, Ustaz. Yang baru iya. saya bacakan. Oh, yang sudah dibacakan ya. Saya mau tanya. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana ya caranya agar kita ini nggak futur? Karena kan seperti Ustaz bilang ya, zaman sekarang ini rawan sekali kita ini terjerumus ke dalam kesalahan gitu. Nah, gimana caranya kita biar visi kita tuh fokus ke depan gitu, nggak naik turun, jadi fokus gitu. Ya gitu aja Ustaz, motivasinya, minta motivasi gitu lagi. Baik. Ya. Baik. Jazakallah khair. Ya. Mungkin kita coba langsung ke Ustaz Abdul Aziz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang tidak ada solusi yang lebih menenteramkan daripada doa-doa kita agar senantiasa dengan cepat wabah ini diangkat oleh Allah. Ya, Allah masrif anna wa anil musliminal waba wal bala. Ya Allah, ya segera angkat, segera jauhkan wabah dan bala ini dari diri kita dan semua kaum muslimin. Ya. Ya, jadi insya Allah nih ya, kalau saja kondisi COVID ini tidak pernah membuat kita berhenti dari berdoa, itu insya Allah ya kita sudah diuntungkan oleh doa-doa itu. Ya, ya mungkin kita merasa rugi atau anak gimana, sekolah anak-anak gimana, pendidikan anak-anak itu memang ya wajar lah ya. Tapi sungguhnya ya, ketika menjadi doa, apalagi di akhir malam di waktu sahur selalu berdoa kepada Allah, angkatlah segera ya Allah, karena kita tahu karena COVID inilah ya dampaknya kemana-mana, pendidikan, ibadah, ya ekonomi dan seterusnya ya. Sehingga memang solusi utama memang ya kita hanya minta kepada Allah agar wabah ini segera diangkat ya. Ya. Baru setelah itu
Ya, ini sedikit evaluasi buat kita semua, apa sejauh mana kita minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa COVID-19 yang memang mendunia ini, ya. Ya, kedua, baru kita berusaha yang sifatnya internal, ya, internal diri kita, ya. Ya, memang dalam hadisnya dikatakan fayamkuthu fi biladihi, ya. Memang anjurannya saat terjadi wabah seperti ini harus banyak di rumah, ya. Yamkuth itu berada di rumah, ya. Bagi orang beriman, ngapain lagi di rumah kalau tidak banyak berzikir kepada Allah, salah satunya membaca Al-Qur'an, ya. Jadi sebelum kita berharap yang lain, diri kita, kemudian keluarga kita, ya. Kita harus bisa berusaha, ya, sesuai dengan kemampuan kita lah, ya. Bagaimana agar di internal rumah tangga ini bisa tetap menjadi motivasi atau pewarnaan untuk ibadah, untuk berzikir, untuk menambah ilmu, termasuk bersama Al-Quran, ya. Baru kemudian memang butuh komunikasi, ya, komunikasi dengan Ustaz Rudi, komunikasi dengan staf-stafnya, apa ini yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini agar, ya, seperti yang dikhawatirkan oleh Bu Lucy tadi, agar tidak terlalu berdampak signifikan, apalagi kalau benar sampai Desember, ya. Sementara Al-Quran tidak bertambah satu halaman pun memang terasa, ya. Memang ada sebuah kondisi yang memang harus diperhatikan bersama, ya. Di satu sisi memang harus di rumahnya masing-masing, ya. Di satu sisi harus menjaga jarak. Tapi insya Allah kalau saja komunikasinya baik, mungkin bisa dicari solusi yang terbaik dalam kondisi seperti ini, ya. Saya yakin insya Allah, ya, karena kita ada halal bihalal dengan Zoom ini, insya Allah ini salah satu bagian daripada solusi yang terbayang, ya. Ya, mungkin para asatidz yang ada husnudzonnya insya Allah setiap rumah tangga, setiap ibu-ibu sudah bisa mandiri, ya. Bisa secara mandiri bagaimana mengkondisikan keluarga, anak-anak untuk tetap bersama Al-Quran, ya. Tapi memang informasi yang masuk di sekretariat markas memang ternyata semuanya masih butuh kebersamaan, ya. Maka insya Allah mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh Ustaz Rudi, apakah sepekan sekali kita nge-zoom, apakah 10 hari sekali dan seterusnya, agar tidak terjadi kekosongan ruh, ya. Ya, agar tidak terjadi terputusnya semangat bersama Al-Quran ini insya Allah, ya. Tentu yang dipersiapkan, ya, dalam kondisi di mana kita belum terbayang yang lain-lain, belum terjangkau yang lain-lain, untuk pertanyaan yang kedua ini, agar anak-anak semua menjadi pecinta-pecinta Al-Quran, ya. Sebelum yang lain-lain, yang paling kita miliki itu adalah doa, ya. Semua tentu sudah berdoa, ya. Cuma karena ini sebuah permintaan yang sangat spesial dari Allah, maka yang harus dievaluasi sejauh mana intensifnya, ya. Sudahkah setiap hari dilakukan, ya. Sejauh mana tawassulnya, ya. Tawassul artinya minta tolong dengan Allah dengan pendekatan, ya. Apakah pendekatan infak, ya. Saya berinfak ini semoga anak saya dimudahkan oleh Allah menjadi ahlul Quran. Apakah tawassul dengan puasa sunnah, saya puasa sunnah. Apakah sunnah Syawal, apakah Ayyamul Bid, apakah Senin Kamis ini demi untuk doa saya terhadap anak saya dikabulkan dan seterusnya, ya.
Sehingga insya Allah doa-doa semacam ini akan memproses ya, hal-hal yang belum kita ketahui apa yang harus dipersiapkan ya. Maka insya Allah dibutuhkan lingkungan yang kondusif ya, kebersamaan ya. Karena manusia itu dikatakan oleh Rasulullah ala dini khalilihi ya. Dengan siapa bergaul itulah yang akan menentukan warna manusia. Almar'u ala dini khalilihi ya. Dan siapa dia bergaul, kemudian apa yang ada di kepalanya, sehingga perlu pembekalan ya di kepalanya dengan hal-hal yang menjadikan manusia itu tertarik insya Allah dengan Al-Quran ya, yang memang aslinya ini tidak terlepas juga dari tugas negara aslinya ya. Tapi dalam kondisi belum memungkinkan ya, maka tugas umat semua insya Allah ya, orang tua ya, lembaga pendidikan ya, para ulamanya ya, semua harus siap diajak berpikir bagaimana generasi muda ini betul-betul memang bisa mencintai Al-Quran, baik Al-Quran sebagai ibadah, Al-Quran sebagai ilmu, Al-Quran sebagai akhlak, ya, Al-Quran sebagai pembentuk kehidupan masyarakat yang baik, yang rabbani, yang bernuansakan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pertanyaan yang ketiga, memang ini juga sesungguhnya apa yang sudah kita bahas adalah yang sudah kita bahas hampir sejam tadi. Memang tujuannya bagaimana agar kita bisa tidak pernah loyo, tidak pernah nyerah terhadap diri kita, terhadap godaan setan yang gak henti-hentinya untuk menjauhkan kita dari Al-Quran ya. Ya, mungkin maksud pertanyaan ketiga ini, aksi apa lagi yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran ya. Maka salah satunya adalah butuh aksi ya, bertambahnya ilmu di dalam diri kita ya. Di dunia ini apa sih yang tidak butuh pengetahuan ya. Urusan dapur saja ya tergantung pengetahuan ya, ilmu memasak dari seorang ibu ya. Kalau pengetahuan menu-menu masakannya banyak, maka variasinya bisa panjang ya. Tapi kalau sedikit ya tentu juga menghasilkan masakan yang tidak terlalu banyak bervariasi ya. Jadi kalau urusan dunia saja semua butuh ilmu, masak-masak butuh ilmu, yang bisnis butuh ilmu. Nah, apalagi terkait dengan upaya pembekalan modal kita untuk hidup di akhirat nanti. Ya, hakikat bersama Al-Quran ini adalah upaya investasi kita nanti di akhirat, jangan sampai menjadi miskin ya. Kalau miskin di dunia itu insya Allah masih ada yang menolong kita. Miskin dunia kita masih masuk dalam kategori apa yang disebut dengan asnafuz zakah, orang-orang yang berhak diberi zakat, diberi infak. Tapi kalau miskin di akhirat nggak ada lagi ya. Nggak berlaku proposal, nggak berlaku sodakoh, zakat, nggak ada di akhirat ya. Saat di akhirat nanti semua hanya mengandalkan amalnya masing-masing ya. Maka ini salah satu pengetahuan kita ya, tentang akhirat yang harus seluas pengetahuan kita terhadap keduniaan. Karena itu insya Allah akan menjadi modal bagi kita ya, kokoh teguh untuk bertahan bersama Al-Quran ini, betapapun istilahnya lingkungan nggak kondusif ya, negara yang tidak kondusif, apa aja nggak kondusif ya. Tapi insya Allah kalau secara pribadi kita
gak henti-hentinya membekali diri, insya Allah punya kekuatan untuk bersama Al-Quran ini betapapun banyak tantangannya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan terhadap 3 pertanyaan ini. Wallahu a'lam.